Halo semua, selamat datang kembali di channel Lapak Tekno. Dan ini adalah Poco X6 Pro, HP paling goib di awal tahun 2024. Dijual dengan harga flash sale Rp4.699.000, membuatnya laku keras di pasaran Indonesia. Meskipun saat ini harganya sudah kembali normal, peminat HP ini masih lumayan banyak. Terbukti sampai saat video ini dibuat, stok Poco X6 Pro di toko ofisialnya masih kosong. Kalaupun ada yang ngejual, harganya sudah pasti melambung tinggi. Jadi buat teman-teman yang berminat membeli HP ini, disarankan untuk sedikit lebih bersabar. Dan sambil menunggu, teman-teman bisa simak pengalamanku yang sudah pakai HP ini selama 1 bulan sebagai HP utama. Kesan pertama saat pegang HP ini adalah bobotnya yang terasa ringan, meskipun bukan termasuk HP yang compact. Di dalam box isinya masih standar, ada buku manual, ada kartu garansi, ada juga stiker, kabel data Type-C, dan adapter charger 67 watt. Poco X6 Pro hadir dengan 3 pilihan warna yang berbeda, ada warna kuning, warna hitam, dan warna abu-abu. Khusus untuk varian warna kuning, bagian cover belakangnya terbuat dari bahan kulit sintetis. Sedangkan untuk varian warna hitam dan abu-abu masih pakai material full plastik pada cover belakangnya. Penggunaan kedua material ini masing-masing punya nilai plus dan minusnya, teman-teman. Untuk varian warna kuning, kesannya memang terlihat lebih mewah dan memberikan sensasi yang lebih nyaman saat digenggam oleh jari tangan. Namun karena terbuat dari bahan kulit sintetis, diperlukan perawatan yang lebih ekstra. Karena noda pada material ini akan lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan material dengan bahan plastik. Selain itu, material ini juga kurang bagus saat mengantarkan suhu panas HP, sehingga kurang cocok kalau dipasangkan dengan cooler model Peltier saat bermain game. Sedangkan untuk varian warna hitam dan abu-abu, back cover belakangnya mudah meninggalkan sidik jari dan mudah jamuran kalau jarang kita bersihkan. Teman-teman juga bisa pasangkan garskin untuk membuat bodi HP ini tetap mulus dan bebas dari jamuran. Karena ukurannya yang lebar dan HP ini masih menggunakan material plastik terutama pada framenya, disarankan jangan taruh HP ini pada kantong celana yang ketat untuk menghindari HP-nya bengkok atau mengalami kemungkinan buruk lainnya. Ada baiknya kita taruh di kantong celana yang longgar atau di dalam tas agar HP-nya bisa lebih aman. Balik di sisi desain, HP ini punya desain kamera yang tidak biasa, teman-teman. Bahkan ada yang menyebutnya mirip kompor 4 tungku. Namun satu hal yang kurang kusuka dari desain kameranya adalah bumper kameranya yang terlalu besar, sehingga kita tidak bisa memasangkan heatsink saat bermain game dengan cooler tambahan. Selain itu, HP ini juga tidak memiliki port jack audio 3,5 mm. Jadi kita harus beli adapter tambahan untuk menggunakan headset kabel di HP ini. Poco X6 Pro memiliki layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi 1,5K yang sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan memiliki tingkat kecerahan maksimal hingga 1800 nits. Layar ini juga dilengkapi dengan fitur Dolby Vision dan HDR10 Plus yang mampu meningkatkan pengalaman visual secara signifikan, terutama saat bermain game dan untuk kebutuhan multimedia lainnya. Layar HP ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan punya touch sampling rate yang tinggi hingga 480 Hz. Masih pada layar, fingerprint di HP ini sudah diletakkan di bawah layar dengan akurasi yang cukup cepat dan cukup akurat. Namun sayangnya untuk fitur Always On Display hanya bisa menyala selama 10 detik saja. Buat teman-teman yang merasa layar di HP ini sedikit agak pucat, kita bisa tingkatkan kontras layarnya dengan cara masuk ke menu setting dan cari color scheme. Biasanya di sini aku menggunakan skema warna yang saturated agar warnanya jadi lebih tajam dan kita juga bisa menyesuaikan color gamut sesuai dengan preferensi kita. HP ini memiliki dual speaker yang ditempatkan di sisi atas dan di sisi bawah. Untuk penempatan speakernya aku rasa masih kurang ideal karena ada salah satu sisi yang akan tertutup oleh jari tangan saat digunakan dalam posisi landscape. Suara yang dihasilkan dual speaker ini cukup lantang dan tidak cempreng bahkan saat volume maksimal. Sayangnya bass yang dihasilkan cenderung tipis dan kurang nendang. Untungnya masih ada fitur Dolby Atmos yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas output dari speaker HP ini. Selain dual speaker, HP ini juga sudah support high-res audio. Poco X6 Pro punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Butuh waktu sekitar 50 menitan untuk mengisi daya baterainya dari habis sampai full 100%. Sejauh pemakaian aku rasa baterai HP ini lumayan boros, apalagi kalau sering dipakai buat gaming. Rata-rata screen on time yang aku dapatkan berkisar antara 4-5 jaman saja. Kemungkinan performa baterai HP ini masih belum optimal karena pakai OS yang tergolong baru. Semoga kedepannya akan ada update software untuk meningkatkan performa dan daya tahan dari baterai HP ini.
Poco X6 Pro adalah HP Xiaomi pertama yang hadir resmi menggunakan HyperOS di Indonesia. HyperOS diklaim membawa peningkatan performa dan komputasi yang lebih mumpuni. Ada beberapa perubahan yang aku rasakan dari HyperOS ini, mulai dari ukuran file system yang lebih kecil, tampilan control center yang baru, tampilan widget yang berubah, dan tampilan lock screen yang punya banyak varian. Selain itu, fitur-fitur standar lain yang ada di MIUI sebelumnya masih bisa kita temukan di HyperOS ini. Contohnya seperti gesture shortcut, quick ball, one hand mode, front camera assistant, floating windows, memory extension, second space, heart rate yang menggunakan fingerprint sensor, fitur OTG, pocket mode, sampai double tap untuk membuka dan mengunci layar masih bisa kalian temukan di HP ini. Secara keseluruhan mungkin tidak ada perubahan yang signifikan dari UI yang dibawa kecuali pada tampilan lock screen. Dan bagaimana kalau dengan iklan? Jujur sampai saat video review ini dibuat, aku belum menemukan adanya iklan yang muncul di aplikasi bawaan. Seperti aplikasi tema, file manager, security, sampai dengan aplikasi game booster yang biasanya sering menampilkan iklan top up games pada game Genshin Impact. Padahal di sini aku belum ada ubah settingan apapun di tiap aplikasi bawaannya. Kapasitas memori yang besar adalah salah satu alasan kenapa HP ini sangat menarik untuk dibeli. Selain RAM 12GB, HP ini juga dilengkapi dengan memori internal sebesar 512GB. Sebuah spesifikasi yang sangat sulit kita temukan di HP dengan harga di bawah 5 juta. Selain memorinya yang besar, HP ini juga pakai memori dengan tipe UFS 4.0 dan RAM LPDDR5X, merupakan tipe memori yang dipakai oleh HP-HP flagship dengan harga yang jauh lebih mahal. Sebut saja contohnya Samsung S23 Plus, Oppo Find X6 Pro, dan Vivo X90 Pro. Dengan mengadopsi teknologi memori terbaru, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan performa dan komputasi di HP ini. Konektivitas di HP ini sudah terbilang lengkap dan terupdate, mulai dari dukungan jaringan 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, hingga port infrared. Selama menggunakan HP ini, aku tidak pernah mengalami masalah dengan sinyal yang lemah ataupun gangguan koneksi lainnya. Untuk sinyal GPS jauh ini juga akurat tanpa adanya kendala, dan satu-satunya kekurangan yang mungkin perlu diperhatikan adalah belum adanya dukungan eSIM di HP ini. Selain punya memori yang besar, performa adalah nilai jual utama dari HP ini. Poco X6 Pro pakai prosesor Dimensity 8300 Ultra serta didukung dengan memori UFS 4.0 dan RAM LPDDR5X, merupakan kombinasi yang sempurna untuk sebuah HP yang fokus di sisi performa. HP ini juga mampu meraih skor benchmark yang cukup tinggi dan bisa disejajarkan dengan HP lain yang punya harga yang jauh lebih mahal. Kalau bicara performa, kita nggak perlu ragu dengan HP yang satu ini. Dipakai kerja berat, editing, dan multitasking lancar, nggak ada masalah sama sekali. Dan bagaimana kalau kita pakai buat gaming? Di sini aku sudah tes beberapa game untuk melihat sejauh mana performa dari HP ini. Aku tes dalam suhu ruangan sekitar 28-29 derajat Celcius dengan pengaturan brightness di 70%, volume 20%, Wi-Fi aktif, data seluler mati, dan mode performa yang aktif di game booster. Dan berikut ini adalah hasil pengetesannya. Yang pertama ada game Mobile Legends. Di game ini kita mulai dengan baterai 89% dan suhu baterai 34,1 derajat Celcius. Bermain selama 60 menit, baterai berkurang sebanyak 21% dengan suhu baterai menyentuh 43 derajat Celcius. Saat bermain pada settingan grafis ultra dan frame rate ultra, rata-rata FPS yang kita dapatkan ada di angka 116 FPS. Dan saat bermain semuanya lancar, tidak ada kendala frame drop ataupun masalah layar yang kurang responsif. Yang kedua ada game PUBG Mobile. Di sini kita mulai dengan baterai 44% dan suhu baterai 33,7 derajat Celcius. Bermain selama 60 menit, baterai berkurang 26% dengan suhu baterai menyentuh 45,1 derajat Celcius. Saat bermain pada settingan grafis mode dengan frame rate 90 fps, rata-rata fps yang kita dapatkan ada di angka 86 fps. Dan saat bermain tidak ada kendala frame drop ataupun masalah lainnya. Sedangkan untuk gyroscope juga berfungsi dengan sangat baik. Yang ketiga ada game GTA San Andreas. Di sini kita mulai dengan baterai 97% dan suhu baterai 33,2 derajat Celcius. Bermain selama 60 menit, baterai hanya berkurang sebanyak 8% dengan suhu baterai menyentuh 35,7 derajat Celcius. Saat bermain kita dapat FPS yang stabil di angka 29 FPS. Game ini cukup ringan buat dimainkan di HP ini. Terbukti dengan konsumsi baterai yang sedikit dan suhu baterai yang relatif adem. Yang keempat ada game COD Mobile. Di dalam game ini kita dapat settingan tertinggi dengan grafis medium dan frame rate ultra. Di sini kita tes di dua mode, yaitu mode multiplayer dan mode battle royale.
Di mode multiplayer, settingan 120 fps sudah bisa kita nikmati, sedangkan di mode Battle Royale, frame rate-nya masih mentok di 90 fps. Pada mode multiplayer, di sini kita mulai dengan baterai 79% dan suhu baterai 33,9 derajat Celcius. Bermain selama 60 menit, baterai berkurang 20% dengan suhu baterai menyentuh 43,5 derajat Celcius. Saat bermain pada settingan ini, rata-rata fps yang kita dapatkan ada di angka 102 fps. Saat bermain juga tidak ada kendala frame drop dan gyroscope juga berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya pada mode Battle Royale. Di sini kita mulai dengan baterai 53% dan suhu baterai 31,7 derajat Celcius. Bermain selama 60 menit, baterai berkurang 24% dengan suhu baterai menyentuh 42,9 derajat Celcius. Saat bermain pada settingan ini, rata-rata fps yang kita dapatkan ada di angka 86 fps. Yang kelima ada game Genshin Impact. Bermain selama 2 jam pada settingan grafis tertinggi dan FPS 60, rata-rata FPS yang kita dapatkan ada di angka 56 FPS. Angka yang cukup tinggi untuk sebuah HP kelas menengah. Namun ada satu syarat mutlak yang harus kita penuhi agar gameplaynya tetap stabil, yaitu menjaga suhu HP-nya agar tetap adem dengan cara pakai cooler ataupun kipas angin. Apabila kita tidak mampu menjaga suhu HP-nya tetap adem, jangankan main game ini selama 1 jam, belum 10 menit saja suhu baterainya sudah menyentuh 45 derajat Celcius. Tentunya kondisi ini akan sangat berdampak pada performa, yang ditandai dengan menurunnya FPS yang kita dapatkan saat bermain game. Dan game terakhir ada Car X Street. Meskipun HP ini mampu menjalankan game Genshin Impact dengan sangat lancar, sayangnya untuk game ini hasilnya sangat mengecewakan. Dari awal permainan, FPS-nya sudah terjun bebas di bawah 10 fps. Bahkan setelah settingan diturunkan ke grafis terendah, hasilnya masih tetap sama. Aku tidak yakin apakah masalahnya ada pada game itu sendiri atau pada prosesornya yang belum dioptimalkan sepenuhnya. Yang pasti untuk versi 1.2.2, game ini belum dapat dimainkan dengan lancar di Poco X6 Pro. Hal ini cukup mengecewakan mengingat game ini dapat dimainkan tanpa masalah di Infinix GT10 Pro meskipun prosesornya tidak sekencang punyanya Poco X6 Pro ini. Meskipun fokus utamanya adalah performa, HP ini juga memiliki kamera yang cukup bagus. Dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel, serta kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Di dalam aplikasi kameranya, kita bisa temukan fitur-fitur standar seperti kamera 64 megapiksel, panorama, short film, slow motion, time lapse, long exposure, dokumen, night mode, portrait mode, dan pro kamera. Ada juga fitur lain seperti voice actor untuk mengambil gambar hanya dengan mengucapkan kata cheese. Ada juga fitur motion tracking fokus yang berguna untuk memfokuskan kamera pada subjek yang bergerak. Ada juga fitur tilt shift untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu. Dan fitur tambahan lain seperti fitur time burst, asisten kamera, dan watermark. Di bagian video, kita juga bisa temukan fitur lain seperti HDR, steady video, motion tracking fokus, dan teleprompter untuk menampilkan teks saat kita merekam video. Kamera utama HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur OIS untuk membantu menghasilkan gambar dan video yang lebih stabil. Meskipun hasil fotonya terbilang cukup baik, namun di beberapa kondisi terkadang hasilnya oversaturated dan tidak konsisten. Sedangkan untuk hasil videonya lumayan stabil di semua resolusi yang ada. Kualitas mikrofonnya juga lumayan oke, dengan noise yang lumayan bisa teratasi. Berikut ini adalah beberapa foto dan video yang aku ambil dari Poco X6 Pro.
Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera ultrawide di Poco X6 Pro dengan resolusi Full HD 30 fps.
Oke, mungkin cukup itu saja review kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tekno.